Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, di sini Bapak akan menjelaskan dari e-book yang dimana untuk soft filenya dalam format PDF sudah Bapak share ya di WhatsApp group, sehingga kalian dapat membukanya, membaca, memahami dan mempelajari di tempatnya masing-masing. Dan di sini Bapak akan sedikit memberi panduan pembahasan secara singkat ya, dan kita belajar bersama-sama. Baik, kita langsung saja buka ya. Untuk muatan di Mapel Siskom ini, terutama untuk materinya ini cukup banyak, terdiri dari beberapa bab. Namun kita akan langsung saja masuk ke dalam bab yang pertama dan Bapak sudah kelompokkan dan fokuskan di pembelajaran untuk pertemuan 1 sampai 3 ini. Oke, tujuan kita mempelajari Siskom kita sudah tahu. Di dalam modul ini juga sudah dijelaskan agar kalian mengenal konsep dasar dari sistem komputer, dilihat dari sisi perangkatnya. Konsep dasar sistem komputer ya, dari sisi perangkatnya. Kenapa komputer bisa operasi, kenapa komputer bisa menampilkan apa yang kita ketik, itu misalnya ya. Dan tujuan akhirnya dapat dibaca bersama-sama di dalam PDF-nya masing-masing, di e-book-nya masing-masing, ada 9. Mudah-mudahan kalian dapat mencapai tujuan akhir ya atau kompetensi dari pembelajaran Siskom ini. Oke, yang bawahnya ada kompetensi dasar, bisa kalian simak dan bahas. Dan di sini Bapak akan langsung saja ya membahas terhadap apa yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Nah, di pertemuan yang pertama, ke-1 sampai ke-3 itu lebih cenderung ke dalam teoritisnya berkaitan dengan sistem bilangan. Di mana ya untuk Siskom atau sistem komputer ini untuk semester 1 ada 5 bab ya, 5 muatan materi yang harus kita pelajari. Ada sistem bilangan, ada relasi, ada operasi aritmatik, ALU ya, arithmetic logic unit dan rangkaian multiplexer. Oke, kita fokus saja ke yang bagian 1 ya, sistem bilangan. Di dalam sistem bilangan, kita akan mempelajari pengertian dan gambaran umum. Kemudian sistem bilangan itu sendiri ada desimal, biner, dan oktal, dan heksadesimal. Ada 4 ya. Kemudian ada konversi bilangan. Bagaimana mengkonversi bilangan desimal yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Seperti itu ke dalam biner yang hanya 2 angka 0 dan 1. Dan sebaliknya. Kemudian kita juga akan mempelajari sistem bilangan BCD dan BCH. Untuk bentuk-bentuk bilangannya seperti ini ya, ada 0101 dan banyak lagi. Oke, kita langsung saja next ya untuk e-booknya. Nah, ini untuk KB bisa disimak bersama-sama. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Lebih ke teoritisnya ya, pengertian Siskom itu sendiri. Kemudian macam-macam sistem bilangan. Ini adalah awalnya, kalian harus mengetahui dan bisa menjelaskan pengertian Siskom dan macam-macam sistem bilangan. Seperti yang tampil, yang ada pada PDF, sistem bilangan dibagi 4. Ada bilangan biner, ada desimal, ada bilangan heksadesimal, dan bilangan oktal. Untuk pengertiannya, di sini ada, kalian bisa membacanya secara teliti, baca secara satu persatu ya, jangan hanya yang ada gambarnya saja. Di mana untuk sistem bilangan itu suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Jadi cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Dan untuk sistem bilangan menggunakan basis atau radix ya. Kemudian ditentukan juga dengan jumlahnya atau banyaknya bilangan yang digunakan. Kemudian untuk konsep dasar bilangan itu ada 3. Yang pertama base radix-nya, ada berapa digitnya ya kalau kita lihat angkanya. Kemudian absolute digitnya ya, nilai mutlaknya. Kemudian position value-nya. Jadi ada 3 ya konsep dasar sistem bilangan: base, absolute digit, dan positional value itu. Nah, di sini dijelaskan juga tujuan pokok dari sistem komputer itu adalah mengolah data dan menghasilkan informasi. Ada 3 elemen dalam komputer ya, sistem komputer. Yang pertama ada hardware yang dapat kalian lihat dan disentuh, misal monitor, keyboard, dan mouse.
Kemudian software terbagi dari 3 ya. Ada sistem operasinya. Sistem operasi atau OS itu misal kalau di komputer ada DOS, ada Linux, ada Windows yang biasa digunakannya oleh kita itu sistem operasinya Windows, dan ada Mac. Sistem operasi itu apa? Ya sistem dasar yang menjalankan ya. Jadi sistem dasarnya yang ada di dalam suatu komputer ataupun di perangkat yang lain. Misal di HP, OS-nya Android atau Apple gitu. Jadi sistem dasarnya. Kemudian ada bahasa pemrograman yang membuat sistemnya itu pakai apa, atau yang membuat aplikasi adalah bahasa pemrograman. Di sini ada VB, Visual Basic, C++, Pascal, Java, dan Visual C. Kemudian yang 3, di dalam OS tentunya ada aplikasi ya. Di Android juga ada kan aplikasi banyak. Di komputer juga sama, misal Microsoft Office, ada aplikasi antivirus, pemutar musik atau video, dan browser. Sedangkan yang ketiga dari elemen sistem komputer itu adalah brainware, yaitu kita selaku user atau yang mengoperasikan komputer itu. Jadi ketiga elemen ini saling berhubungan. Itu yang disebut dengan sistem komputer ya, secara mendasarnya. Jika dilihat dari elemennya. Oke, di sini ada kemampuan komputer berdasarkan memorinya. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Kemudian 1 KB ya, kilobyte, yaitu sama dengan 1024 byte. Ini konversi ya. Bisa juga dengan kecepatan penyimpanan, ya seperti itu. Megabyte atau MB. Jadi kalau kalian ada ya istilah misal berapa MB, itu sebutnya megabyte. Ini kapasitasnya. 1 megabyte itu 1024 kilobyte atau 1.048.576 byte. Kemudian di sini ada yang paling besar 1 giga. 1 gigabyte sama dengan 1000 MB atau 1 juta kilobyte. Kilobyte ya. Atau ini 1 miliar byte. Nah, itu jadi konversi. Jadi yang paling besar ada nih terabyte. Terabyte itu sama dengan berapa ini ya? 1 2 3 4 digit ya. Atau yang bisa disebut dengan 1000 giga. Jadi terabyte. Nah, itu ya. Kemampuan komputer dilihat dari memori atau kapasitasnya. Dan ini ada siklusnya. Siklus dalam pengolahan komputer. Ada 3 tahapan. Siklus atau tahapan. Yang pertama input, kemudian komputer itu memprosesnya, processing disebutnya, dan keluarannya atau output. Ketika kalian mengetikkan kata aku ya, oleh komputer diproses oleh bahasanya yang 2 angka itu 10, 01 dan sebagainya. Diproses, kemudian setelah diproses, kita selaku brainware ingin apa? Ingin hanya ditampilkan di komputer atau di print. Kalau ditampilkan maka dia akan ditampilkan di layar monitor. Jadi outputnya itu layar monitor. Kalau ingin di print, outputnya itu di hasil print outnya. Itu ya. Kemudian di sini ada beberapa lagi yang berkaitan dengan siklus pengolahan data. Ini lebih jelasnya bisa kalian baca. Ada blok inputnya. Kemudian di sini ada blok proses. Kemudian ada blok output. Ada 3. Blok input, blok proses, dan blok output. Oke, hampir sama saja penjelasan seperti yang Bapak sebutkan barusan. Dan yang selanjutnya, lihat di sini ada gambaran umum sistem bilangan. Seperti yang tadi sebutkan, bahwa konsep dasar bilangan itu ada 3 ya. Ada radix-nya, ada value-nya, kemudian di sini nih, ada absolute digit dan positional value-nya. Ini. Lihat kita yang pertama ulang lagi, radix adalah banyaknya suku angka atau digit. 10 itu ada 2 digit ya, seperti itu misal. Baik, ini sistem bilangan ada 4. Yang pertama adalah sistem bilangan biner.
mempunyai digit atau radix 2 suku angka 0 dan 1. Oktal mempunyai 8 digit. Oke, kemudian radix mempunyai desimal mempunyai radix 10 digit ya. 0, 1 sampai 9 dan 0 atau 0 sampai 9. Sistem bilangan heksadesimal mempunyai 16 digit ya, seperti itu. Oke. Ini logikanya. Kenapa atau disebut awal mulanya kenapa di komputer hanya mengerti bahasa 0 dan 1. Itu awalnya bermula ketika kondisi listrik. Kalau on itu dikondisikan dan diberi lambang 1. Kalau mati, tidak ada listrik, itu diberi lambang 0. Jadi itu ya asal-usulnya. Jadi 0 dan 1. Maka seluruh data yang berupa angka atau abjad ditulis dalam kombinasi 0 dan 1 dalam bahasa komputer. Misal nanti kalian menulis angka 5, di dalam komputer itu dirubah menjadi bahasa 101. Itu bahasa komputer ya. Atau kalian mengetikkan kata yang berbunyi hello. Nah, secara otomatis dia akan diterjemahkan ke dalam bentuk 1 dan 0 oleh komputer. Itu ya. Di sini misal ada bilangan desimal itu yang 10 ya, dimulai dari 0 sampai 9. Nah, itu penjelasan secara singkat ya dari Bapak. Di sini juga masih ada. Dapat kalian baca-baca kembali karena ini bentuknya itu lebih ke teoritis. Silakan kalian dapat mengerjakan yang mengasosiasi atau menalarnya berkaitan dengan pengertian. Yang 7 ini silakan dikerjakan. Kemudian dibuka lagi. Ini ada rangkuman juga. Dan untuk 1.1.4 dikerjakan juga. Ini lebih ke teoritisnya. Itu ya. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjut dan membahas di pertemuan selanjutnya tentang pengoperasian sistem bilangan. Itu ya. Sekian anak-anakku. Silakan kalian mulai mengerjakan sesuai instruksi yang barusan Bapak sebutkan. Jika kurang paham dalam video ini, kalian bisa menanyakan langsung di WhatsApp group. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.